Ya pemirsa, kini masyarakat sudah dapat membeli minyak goreng curah di pasar hingga 10 liter. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Perdagangan saat ini Zulkifli Hasan terkait dengan kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan untuk membantu pemilik pedagang UMKM. Berikut laporan selengkapnya dari Nastasya Frina dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Zulkifli Hasan pun per 22 Juni 2022 memberikan kebijakan baru kepada masyarakat umum dapat membeli minyak curah hingga 10 liter. Kebijakan ini dilakukan untuk membantu pengusaha UMKM yang ada di pasar. Pantauan kami pun juga pada hari ini situasi dan kondisi yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini terbilang cukup ramai. Namun untuk ketersediaan minyak curah ini juga sangat banyak sehingga bagi pembeli pun ini juga tidak perlu ketakutan untuk membeli dan ataupun juga kehabisan minyak curah. Kami juga mendapatkan informasi kepada pedagang bahwa pembeli pun juga sudah dapat membeli minyak curah hingga 10 liter tanpa menggunakan KTP. Namun apabila pedagang ingin membeli minyak curah menggunakan subsidi pemerintah yaitu subsidi Indomarko, ini diwajibkan untuk membawa KTP sebagai tanda bukti dan untuk pembeliannya pun ini hanya dibatasi 1 hingga 2 liter saja. Meskipun demikian, walaupun sudah diperbolehkan hingga 10 liter, untuk harganya di sini terbilang cukup tinggi di antara Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa ketika hendak membeli minyak curah menggunakan subsidi Indomarko ini diwajibkan membawa KTP sebagai tanda bukti dan hanya dibatasi 1 hingga 2 kilo saja. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Indra Okta, Khairuddin, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah kebutuhan bahan pokok masih meningkat drastis. Seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana para pembeli mengeluhkan kenaikan harga cabai hingga bawang merah. Harga sejumlah bahan pokok masih melonjak drastis di Pasar Senen, Jakarta. Tidak hanya para pembeli, para pedagang juga mengeluhkan harga bahan pokok yang tidak kunjung turun hingga saat ini. Harga cabai hingga bawang merah masih meningkat drastis, menyebabkan omset menurun bagi pedagang. Faktor cuaca dan juga gagal panen masih menjadi permasalahan tingginya harga bahan pokok. Ya, bagaimana dengan pantauan harga kebutuhan pokok bagi warga saat ini? Kami sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Kevin, mungkin apa saja harga barang-barang kebutuhan pokok yang dirasa warga masih di atas harga normal? Ya, selamat sore Fani, pemirsa. Harga sejumlah bahan pokok masih terpantau melonjak tinggi di sejumlah pasar yang ada di kawasan DKI Jakarta. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Di mana berdasarkan pantauan kami pada saat kami melakukan penelusuran ke sejumlah pedagang cabai dan bawang merah, ini mengalami peningkatan harga yang cukup drastis. Dan saat ini Fani, kami akan mencoba bertanya langsung kepada salah satu pedagang, yakni Bang Namong. Selamat sore Bang Namong. Ya, sore juga. Ya. Bang, bisa dijelaskan berapa harga cabai rawit saat ini Bang? Untuk cabai rawit merah untuk saat ini harganya 110. Ya, sebelumnya 80 ke bawah gitu. Itu sejak kapan Bang bisa naik sebegitu drastisnya? Naiknya sekitar untuk 1 mingguan ini terus. Gitu. Karena apa sih Bang? Ya mungkin faktornya karena dari petaninya gagal panen gitu, cabainya membusuk karena musim hujan apa gimana gitu. Selain harga cabai rawit merah, kan harga bawang juga melonjak infonya. Ini seperti apa kalau dari Abang? Ya, sama bawang merah juga untuk sekarang harganya mahal 60, dari harga 45, 50 sekarang udah 60 gitu. Kalau harga cabai keriting? Harga cabai keriting sekarang 90.000 dari 75 sebelumnya gitu, 70. Bang, tadi Abang juga sempat bilang bahwa harga tomat juga mengalami kenaikan ya? Iya, harga tomat juga mengalami kenaikan dari 15.000 sekarang udah 20 ke atas. Melihat banyaknya harga yang naik sejumlah bahan pokok, ada penurunan omset atau seperti apa nih Bang? Ya, penurunan omset sudah pasti dikarenakan karena pembelinya pun kurang berani karena harganya mahal, jadi pada
takut mungkin dikurangin belanjanya gitu ya. Bang, saat ini kan Menteri Perdagangan diganti. Apa sih Bang harapan dari para pedagang mewakili pedagang yang ada di sini Bang? Ya, harapan kami sebagai pedagang istilah harga pingin normal aja gitu kan, biar kita jualannya enak gitu kan, yang belanjanya pun istilahnya bisa kembali normal gitu. Untuk saat ini kan yang belanja agak berkurang gitu. Terima kasih Bang Namung atas waktunya. Sehat selalu Bang, selamat sore. Ya. Ya Fani, memang kalau melihat secara langsung di lapangan memang cukup memprihatinkan karena berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini masih sangat sepi begitu di Pasar Senen, terutama bagi para pembeli untuk membeli sejumlah bahan pokok. Dan juga Fani, tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pembeli mereka yang akan membeli sejumlah bahan pokok. Tadi mereka sangatlah mengeluhkan dengan naiknya harga yang sampai dengan saat ini tidak kunjung turun. Dan berikut penjelasan atau pernyataan langsung dari sejumlah pembeli yang telah kami wawancarai. Sebenarnya saya kurangin. Kayak cabai biasanya saya royal, cabai ini saya kurangin pedasnya. Terus kebetulan pekarangan saya ada, saya tanam cabai. Terutama minyak goreng kembali normal. Terasa berat, tadinya saya emang suka goreng-goreng. Saya lebih sering memilih kayak seperti sedikit minyak tumis atau rebus, terutama ya minyak goreng. Ya Fani, memang tidak hanya dari harga cabai rawit, cabai keriting merah, kemudian harga bawang merah dan juga tomat yang seperti tadi kami wawancarai dari para pedagang, tapi juga ada harga telur ayam ini yang masih mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp30.000 per kilogram, dan juga harga minyak goreng yang sampai dengan saat ini masih belum juga kunjung turun. Di mana tadi berdasarkan penuturan dari para pedagang dan juga pembeli, ini harga minyak goreng masih berkisar antara Rp24 hingga Rp25.000 per liter. Tentunya dengan adanya reshuffle kabinet, terutama dari Menteri Perdagangan yang baru, dapat bisa langsung melihat sebenarnya apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana solusi-solusi nyata yang harus dilakukan agar para pedagang maupun pembeli bisa perekonomian mereka bisa kembali normal dan pembeli tidak mengeluhkan adanya kenaikan harga. Mengingat sampai dengan saat ini menjelang begitu adanya Idul Adha, tentu sangatlah diharapkan bagi para pemerintah bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan sejumlah harga bahan pokok. Fani, kembali ke Anda. Jadi secara konklusi masih terjadi kenaikan harga-harga terutama untuk kebutuhan pokok dari para warga yang terjadi di wilayah Jakarta khususnya ya. Terima kasih Kevin Pakan atas laporannya langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar ini cukup melimpah. Para pembeli saat ini sudah tidak dibatasi lagi pembeliannya dan Mendak juga memastikan 2 pekan ke depan ini harga minyak goreng curah merata di seluruh Indonesia dengan harga Rp14.000 per liternya. Jelang Idul Adha, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak ketersediaan dan harga sembako di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Hasil sidak, ketersediaan minyak goreng curah cukup banyak, bahkan stoknya pun melimpah. Para pembeli yang sebelumnya dibatasi hanya 2 liter per orang, saat ini diperbolehkan untuk membeli minyak goreng curah sebanyak 10 liter per orang. Harga minyak goreng curah di pasar Kosambi pun mulai turun, yaitu seharga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liternya. Bahkan kita sekarang Menteri Perdagangan menyatakan pemerintah akan membuat program minyak goreng curah menjadi kemasan sehingga dapat dijual di supermarket seharga Rp14.000 per liter. Target pemerintah, dalam 2 pekan ke depan harga minyak goreng curah akan merata di seluruh Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David News melaporkan. Ya pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.